Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Madia. Saya dari kelas Gizi 1B dengan NIM 25314111056. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang landasan teoritis. Nah, yang pertama itu ada pertanian urban dan dari kota. Pak, apa itu pertanian urban? Pertanian urban adalah aktivitas pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan atau sekitarnya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sutrisno et al. 2022. Konsep tani kota mengintegrasikan pertanian dengan kehidupan perkotaan, mengedepankan keberlanjutan dan aksesibilitas pangan sehat. Lanjut, di sini ada inefisiensi atau alokatif. Inefisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya ekonomi tidak dialokasikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dapat menyebabkan kelebihan pertanian di satu sisi dan sumber daya yang tidak terpakai di sisi lain. Widodo dan Prasetyo 2021. Dalam konteks pertanian, inefisiensi ini bisa muncul akibat ketidaksesuaian antara kapasitas produksi dengan pola permintaan dan atau hambatan dalam distribusi. Baik, terima kasih. Nanti untuk penjelasan yang lebih detail akan ditayangkan di video sebelah. Terima kasih. Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana datangnya sayuran segar di kota besar Anda? Jawabannya ada pada landasan teoritis yang menarik. Pertanian urban adalah aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar kota. Tujuannya memenuhi kebutuhan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga lingkungan. Lalu ada tani kota. Ini adalah konsep yang mengintegrasikan pertanian dengan kehidupan perkotaan, mengedepankan keberlanjutan dan akses mudah ke pangan sehat. Namun, ada tantangan inefisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya tidak dialokasikan secara optimal, menyebabkan ketidaksesuaian antara produksi dan permintaan. Dalam pertanian, ini bisa terjadi akibat hambatan distribusi atau kapasitas produksi yang tidak sesuai dengan pola permintaan pasar. Memahami konsep ini adalah langkah penting menuju masa depan kota yang lebih sehat, berkelanjutan, dan mandiri dalam pangan. Vera Aprilia dengan NIM 25314111075. Di sini saya akan menjelaskan tentang likuiditas dan cash flow gap serta strategi rantai pasok ekonomi gizi. Yang pertama tentang likuiditas serta cash flow gap. Cash flow gap yaitu selisih waktu penerimaan pembayaran versus pengeluaran operasional harian. Resikonya ketergantungan pada distributor utama, kesenjangan likuiditas, biaya produksi tidak terpenuhi, dan lahan menganggur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi rantai pasok ekonomi gizi. Tujuannya yaitu menyediakan pangan bergizi, harga terjangkau, serta keberlanjutan usaha produsen. Selanjutnya akan dijelaskan menggunakan video animasi. Pernahkah Anda kehabisan uang untuk biaya harian meskipun piutang pelanggan belum jatuh tempo? Inilah yang disebut cash flow gap. Kesenjangan ini menyebabkan usaha tidak dapat memenuhi biaya produksi, bahkan memaksa lahan berhenti berproduksi. Solusinya, terapkan strategi rantai pasok ekonomi gizi. Sebuah pendekatan untuk menjaga keberlanjutan usaha sambil menyediakan pangan bergizi. Ini melibatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan diversifikasi saluran pemasaran untuk mengurangi ketergantungan pada satu pelanggan, ditambah optimalisasi manajemen modal kerja, usaha menjadi lebih kuat, efisien, dan sejahtera. Saya Mirna dengan NIM 25314111048. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan utama macetnya aliran, yaitu barang produksi tidak stabil dan stok sering kosong karena hanya bergantung pada satu distributor, yang mana itu uang cash flow group itu biaya operasional keluar tiap hari, tapi bayaran masuk sebulan sekali. Yaitu informasi produsen buta selera pasar karena tidak ada komunikasi langsung.
dengan konsumen. 2. Yaitu mengapa langkah menganggur lahan tidur. Krisis modal, tidak ada uang tunai atau tidak ada uang tunai atau likuiditas untuk mengolah suatu lahan akibat sistem pembayaran distributor yang lama. Efeknya itu dominan atau pasukan sedikit, rantai distribusi panjang, konsumen merosot. Terima kasih. Baiklah, video selanjutnya akan dijelaskan oleh animasi. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa meski banyak lahan pertanian di kota, stok makanan segar sering kali kosong? Hambatan utama adalah aliran barang yang macet. Ketergantungan pada satu distributor saja membuat produksi tidak stabil. Di sisi keuangan, petani menghadapi cash flow group biasanya operasional keluar tiap hari, tapi banyaknya masuk baru sekali sebulan. Tapi konsumsi langsung dengan konsumen, produsen jadi buta selera pasar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan. Akibatnya, banyak lahan jadi tidur, tidak ada uang tunai untuk mengelola seluruh lahan karena sistem pembayaran yang lambat. Ini menciptakan efek domino, pasokan sedikit, rantai distribusi panjang, hingga harga diskon merosot. Strategi rantai pasok untuk optimasi. Strategi ini ada 3, yaitu diversifikasi saluran pemasaran, yang kedua model konsumen bayar di muka, dan yang ketiga kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal. Rantai pasok agribisnis rumit dan penuh tantangan. Mari kita bedah 3 strategi kunci untuk optimalkannya. Pertama, diversifikasi saluran pemasaran. Perluas jaringan Anda ke penjualan langsung, kafe, dan e-commerce untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Kedua, model Community Support Agriculture atau CSA. Dapatkan pemberian di muka, jamin pasar, dan bangun hubungan erat dengan konsumen lokal. Ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal. Kerjasama dengan pemerintah, universitas, dan organisasi komunitas dapat memperkuat distribusi dan akses pasar. Dengan strategi ini, rantai pasok agribis Anda akan lebih efisien, berkelanjutan, dan produktif. Optimalkan sekarang.